Hai guys, ketemu bersama Boy. Ada 3 hal yang saya tangkap, yang saya dapat ketika Prabowo berpidato di sidang kabinet. Oh my god, apa 3 hal itu? Tentang memuji Jokowi. Ini menghancur lulu lantakkan, mantap nih. Yaitu narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok pembenci Jokowi yang mengatakan ada istilah geng Solo, ya. Ketika Gibran ingin dimakzulkan oleh TNI, mereka bilang itu adalah izin dari Prabowo. Semua hancur seketika, Bahkan dibahas mengenai ijazah. Kita akan tampilkan mereka yang merengek Prabowo, tolong kami. Ini jawaban Prabowo. Kita bahas dia persisnya. Salah satu prestasi kita yang dirasakan, yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah produksi beras dan jagung kita. Saya dapat laporan sekarang sangat berhasil, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu, produksi kita bisa dikatakan tertinggi. Kemudian serapan pemerintah, jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Pertanyaan azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan El Nino, La Nina, kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya Menko semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hadir. Biasanya saya cari nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat, di mana? Jambi, di mana? Dua menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri memang benar-benar bekerja. Tapi dengarkan ini. Siap-siaplah kalian, para orang yang adu domba Jokowi Prabowo, shock ya. Sebelum nonton cek dulu jantung ya. Kalau sudah mulai cenut, jangan dulu nonton ini, berobat dulu, baru nonton ini, oke? Yang punya darah tinggi, ya jangan nonton. Ini khususnya para pembenci Jokowi ya. Ya skip aja dulu. Takutnya ini saya nggak bertanggung jawab ya atas video ini ya. Ini guys, 3 videonya. Prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei. Yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Benar Menteri Pertanian? Sekali lagi ini saya bukan ngolok untuk apa, ya kan? Beliau udah di Solo, ya kan? Tapi saya harus katakan karena itu benar. Like. Aduh, Pak Prabowo ini negarawan sejati asli. Orang yang tahu bicara fakta dan tahu bicara yang kebenaran. Ikhlas, oh my god guys. Pak Gus Dur ngomong beliau itu ikhlas tuh waktu itu aku belum terlalu ngeh. Apa sih arti ikhlas seorang Prabowo? Ya ini. Dia bisa aja memilih enggak ada nyebutin nama Jokowi. Tapi ketika dia menyebut nama Jokowi, bahkan katanya guys, tidak sedikit. Nah, kalau tidak sedikit berarti ya bisa 50-50 nilainya atau lebih besar. Atau supaya gampang dicerna, tidak sedikit berarti banyak. Prabowo bisa ya memilih nggak menyebut nama Jokowi supaya nama dia terus berkibar, tapi dia enggak. Dia orang yang berbicara fakta, ikhlas membagi negeri ini. Ketika ada orang berkontribusi dipuji, menterinya dipuji yang berkontribusi luar biasa, yang kerjanya top. Ini yang pertama ya, pujian mengenai beras. Oke? Hey, Tifa. Hey,
Hersubeno, hey, Imran, Said Didu yang memakai istilah geng Solo. Kami nggak peduli, kami nggak kenal dengan nama itu. Geng-gengan. Prabowo Jokowi itu putra terbaik saat ini di Indonesia. Dua yang terbaik. Yang lainnya masih di bawah, semua masih di bawah. Siapa? Anies. Ya elah, Anies. Anies ya, oke, dia memang terbaik. Tetapi dalam kategori putra Yaman yang ada di Indonesia, dia terbaik memang. Tapi putra Yaman itu jauh kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Oke, ini tentang pertanian ya. Ada lagi tentang inflasi. Kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita mungkin Tiongkok, Mendagri. Ini prestasi, dan saya harus katakan jujur, ini bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ih, guys, coba perhatikan ya. Ini aku baru ingat aku. Iya ya. Prabowo ngomong ini nggak lama setelah Jokowi juga ngomong yang kemarin saya react. Tapi di momen ini asli, guys, saya hormat sama Prabowo. Hormat setinggi-tingginya buat Pak Prabowo. Kenegarawanannya ini patut ditiru asli. Ini, my God. Walaupun nggak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi maaf ya, kalaupun beliau almarhum akan dikenang sebagai negarawan sejati. Asli, ini orangnya. Gila sih. Dua hal ini aja aku udah terperangah, guys. Ya, terkesima dengan kenegarawanan beliau. Ini yang ketiga, soalnya ini bahas masalah ijazah. Oh my God. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini. Aku diingatkan guys, wartawan banyak ya. Berarti menunjukkan bahwa ini dari hati Prabowo. Bukan hanya karena dia tahu ada wartawan dia ngomong ini, bukan. Di belakang wartawan pun mungkin dia setaunya wartawan itu dikit, ya. Tapi di belakang wartawan dia pasti akan ngomong seperti ini juga. Hey, lihat Tempo, dengar ini.
Aku yakin ini Prabowo walaupun nggak ada kamera, dia tetap akan mengatakan seperti ini. Gila, makin cinta gue sama Prabowo asli guys. Bahkan beberapa saya diskusi ya. Saya diskusi ini sama teman-teman yang lain ya mengenai hubungan Jokowi Prabowo yang memang intensitas pertemuannya berkurang. Saya bilang seperti ini. Ini bukan Prabowo yang meninggalkan Jokowi, tapi sepertinya ada kedewasaan Jokowi dan Prabowo untuk untuk nggak mempublish segala sesuatu pertemuan mereka atau komunikasi mereka. Kesannya sudah pecah kongsi. Tetapi ini Jokowi sedang membiarkan Prabowo dengan segala otoritasnya, karena memang dia presiden, dengan segala kepowerannya dia, karena memang dia presiden, dia mengelola negeri ini. Maka saya bilang, Pak Jokowi ini memang attract supaya tahu Indonesia bahwa nggak ada gue nyetir Prabowo, nggak ada gue menjadikan Prabowo boneka, nggak ada. Prabowo adalah presiden. Bahkan ketika Jokowi mau hadir ke Vatikan, itu adalah sinyal kepada semuanya bahwa presiden aku adalah Prabowo, kata Jokowi. Gila sih ini. Makanya kembali yang tadi tuh, dua putra terbaik saat ini ya Jokowi Prabowo. Saat Jokowi presiden, lihat begitu hormatnya Prabowo kepada Jokowi. Ketika Prabowo presiden, lihat begitu hormat dan tunduknya Jokowi kepada Prabowo. Gokil. Ini pembelajaran yang nggak akan ditemukan di negara manapun. Catat nih, di negara manapun nggak akan ditemukan dua tipe presiden yang bertransisi dengan luar biasa. Ini yang dipuji kan, transisi pemerintahan yang baik. Gila sih, aku merinding ini guys. Bagaimana dengan yang lainnya? Coba ya. Ini yang sama yang saya bilang. Kemarin apa yang disampaikan Jokowi, ini kan videonya berbarengan sebenarnya kan guys, nggak jauh beda lah waktunya. Tapi ada hal yang sama. Di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Gila, kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun, kita menjadi the good boy. Yes. Gila kan? Mirip kan? Pertama Jokowi bilang mengenai ijazah. Saya dihina sehina-hinanya. Baru versi Prabowo, dia bilang, ijazah dibahas-bahas. Nanti saya juga yang diminta. Baru abis itu mereka berdua ngomong masalah keadaan dunia sedang masih bergejolak gitu lah istilahnya. Oh my god, gila sih dia. Ini dalam istilah kebatinan ya. Kayak gini baru ngomong Tifa ya. Ada fakta yang bersamaan yang mereka omongkan di hari yang sama, di waktu yang hampir sama, kayak gini. Ini mengenai kesehatian. Dua putra terbaik. Ini baru kalau menganalisa itu jelas gitu loh. Gila bagi aku ini, ya. Lihat nih. Ini juga tamparan guys ya. Tamparan buat siapa? Ya jelas. Tempe. Sebut saja Tempe nama medianya ya. Pemilik media asing yang berusaha mengadu domba negeri ini. Apa yang pertama yang harus mereka coba adu domba? Prabowo, Jokowi. Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo, wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa? Ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan. Wiranto, mantan Panglima ABRI, sama kayak nama gua gitu kan. Bodoh amat. Dia sudah bertemu dengan Prabowo. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu. Dan kita telisik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan. Mereka mengambil pusing karena yang ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan. Tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ada lagi? Ada dong. Karena saya yakin bukan ini. Ada lagi tadi guys. Oke. kalau dulu Jokowi punya geng Solo, sekarang Prabowo itu punya geng Sulut, Geng Sulut. di sekitarnya ya. Iya, jadi di sekeliling orangnya Prabowo itu banyak yang berasal dari Sulawesi Utara begitu. Lihat ini ya.
kumpulan tai. Yes, kumpulan tai yang merasa paling tahu semuanya, info A1, info A1. Tapi siapa yang melempar kepala babi, bangkai tikus ke kantornya nggak tahu sama sekali. Info A1, kumpulan tai ini yang sedang mengambang di sungai. Oke, ini tamparan buat Tempo yang bernarasikan Jokowi Prabowo sedang pecah kongsi. Oke, guys. Oke, ada lagi nih, guys. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Memirsa itu apa sih? Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Dan kita pemerintah harus hadir. Siapa? Prabowo. Oh my god. Pihak UGM keselio lidah sedikit, dikomentari sepanjang itu. Ada yang merasa ahli lagi saat itu juga. Ya, sementara kau ini apa kau ini? Dokter. Ini omongan apa ini coba? Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Itu memirsa itu apa? Aku nggak kayak Rosrio tiba-tiba. Ini berarti seorang dokter yang pemahamannya luar biasa, tapi ngomong memeriksa kami jadi memirsa, berarti aku nggak serendah Rosrio. Nggak akan kuartikan. Ini hal yang biasa. Cuma yang bisa seluruh masyarakat telaah dari video ini adalah ini yang grogi, lagi takut. Simple kan? Aku nggak perlu sosok ahli. Berarti dia ini gini, merangkai kata begini. Nggak perlu. Ini adalah ciri-ciri yang orang takut. Pemerintah lagi di bawah. Oke, ini Murtiva. Kita akan kasih tahu guys ya. Mereka yang takut sedang pengen memohon kepada Prabowo. Oke? Ini Tiva, pemerintah. Yang kedua. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga Pak. Baik kasus KM50, kasus Pina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini, ijazah palsu. Selesai Pak, kasih waktu saya 5 menit. Nggak perlu pun kau, kasus Jessica Wongso itu memang, dan kasus Pina itu memang kejahatan yang terstruktur. Nggak perlu kau datang. Prabowo pun tahu ya. Lebih percaya dia sama Kang Deddy mengenai Pina Cirebon. Siapa kau? Abal-abal ya kau. Sekarang kau minta tolong Prabowo kau. Oke, ini respon guys. Sebelumnya Tiva, ada lagi guys, tenang guys ya. Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Maka kalau orang punya ijazah palsu, berarti dia nggak kuliah istilahnya kan, nggak kuliah di situ. Masuk akal nggak? Berarti dia orang bodoh lah kata kasarnya ya. Masuk akal nggak? Orang yang nggak pernah kuliah punya prestasi yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Masuk akal nggak kau? Yang dimasuk akal adalah ada orang kuliah sampai dokter dia, ya masih mengenai panci yang dibahasnya dia, Indonesia Raya nggak hafal dia, ahli IT dia, tapi meme stupa dijadikan muka Jokowi di retweet sama dia. Membuktikan apa? Itu abal-abal semua gelar-gelarnya dia. Oke, ini respon yang ketiga. Yang lebih lucu guys ya, ada guys, yaitu Egy Sujana. Prabowo adalah sahabat saya, sahabat. Itu dia. Seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Egy itu pernah saya kenal dia. Senior saya dia tuh. Egy Sujana maksudnya? Iya, pernah saya cabut ini saya, karena udah tua dia. Saya laporkan ke Barreskrim. Datang ke Barreskrim ke rumah saya, Pak Norman perlu dilanjut nggak si Egy ini? Saya bilang, janganlah, ini kasihan ini. Hidup selama ini hanya karena belas kasihan orang itu memalukan.
Lalu tiba-tiba bilang, Prabowo sahabat saya. Prabowo itu tahu gara-gara orang-orang seperti kalian yang membuat dia kalah. Supaya valid ya. Kalian berempat kan memperjuangkan mengenai ijazah ya. Oke, ini jawaban Prabowo. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya. Apa? Gak suka. Tuntut Prabowo. Ijazah Jokowi ditanya. Narasi yang Prabowo katakan, ijazah Jokowi ditanya-tanya, membuktikan dia nggak setuju. Kenapa dia nggak setuju? Karena sebelumnya itu ada ungkapan prestasi-prestasi yang diungkapkan oleh Prabowo tentang Jokowi. Masuk akal nggak? Kembali ke statement saya yang tadi. Masuk akal nggak orang yang memalsukan ijazah, ya berarti dia nggak berkuliah, tapi prestasinya diakui, bahkan sampai tingkat negara lagi. Menyakitkan kan? Sebelumnya ya, ini dari yang bersama ya, Jokowi mengatakan, memberi pesan tidak ada kata damai lewat dia mengatakan saya direndahkan serendah-rendahnya. Mereka berlindung kepada Prabowo. Prabowo mengatakan ijazah aja dipersoalkan. Membuktikan apa? Dia mempersoalkan kalian yang mempersoalkan ijazah Jokowi sampai stabilitas nasional itu terganggu karena kalian. Lalu tiba-tiba kalian merayap kepada Prabowo. Kata Prabowo, ndasmu. Kita terus kawal guys. Support terus karena nanti kita akan hadirkan itu, tampilkan yaitu berita tentang Rismond. Ini lebih kakak ini. Orang Batak ya. Orang Batak ya kita nggak tahu dia mungkin makan babi sebelumnya ya, makan B2 ya. Tiba-tiba digenggam oleh Habib Rizik tangannya. Itu haram, Bib. Kita bahas setelah ini. Thank you. Bye-bye.